Waalaikumsalam Bu, silakan duduk terlebih dahulu ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ma'rufah. Ibu Ma'rufah ya. Nah, perkenalkan ya Bu, saya Itafa, ahli gizi di sini. Nah, hari ini kita akan mengobrol soal-soal makanan Bu, khususnya untuk membantu masak dengan Ibu saat keluar dari rumah sakit. Nggak usah yang baru-baru kok Bu, ini cuma ngobrol cuma 15 menit kok, apa Ibu bersedia? Iya Mbak, bersedia. Malah saya senang kalau misalnya ada yang mengajari soal makanan. Wah, semangat sekali ya Bu. Nah, itu kira-kira itu Ibu keluar dari rumah sakit itu berapa hari? Baru 3 hari sih Mbak. Alhamdulillah ya Bu, sekarang sudah lebih baik. Nah, sekarang kita mulai ya Bu. Ini dari data hasil yang saya pegang yang Ibu masuk rumah sakit kemarin itu, status gizi Ibu itu masih dalam kategori normal. Ini BB-nya itu nggak bisa Ibu turun drastis, soalnya tubuh Ibu itu masih butuh tenaga buat pemulihan Bu. Jadi nggak bisa kan turun drastis itu. Tapi ini juga nggak termasuk lagi kurus-kurus banget kok Bu. Oh, saya kira saya kurus Mbak, soalnya saya tuh sering ngerasa badan saya tuh lemes-lemes gitu loh Mbak. Wajar Ibu, itu kan karena asupan makan Ibu. Ini tuh masih kurang banget. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau boleh tahu Bu, seharinya biasa makan berapa kali Bu? Biasanya sih 2 kali Mbak. Tapi kalau lagi pengen-pengennya makan itu sampai 3 kali. Oh, gitu ya Bu. Kalau boleh tahu juga Ibu biasanya makan apa dan lauknya itu apa? Biasanya sih saya makan seperti ayam goreng, tempe goreng, ikan goreng, yang goreng-gorengan gitu Mbak. Iya Bu. Nah, kalau sayurnya gimana? Saya kurang suka sayur sih Mbak. Jadi saya kalau makan sayur tuh seminggu sekali. Kalau makanan yang manis-manis gitu Bu gimana? Kayak misalnya teh manis, kopi manis gitu Ibu. Sering sih Mbak, soalnya saya juga suka teh manis gitu. Tapi kalau saya lagi masak gitu juga saya sering campurin sama kecap sama garam. Nah, itu. Baik Ibu, makasih ya. Nah, ini yang akan kita perbaiki pelan-pelan. Nah, dari data rumah sakit yang kemarin Ibu itu, makan Ibu itu masih sangat kurang loh. Nah, itu masih 55% dari kebutuhan Ibu. Nah, wajar aja, badan Ibu itu terasa lemas setiap harinya. Oh, berarti belum terpenuhi semua ya Mbak? Iya Bu, tapi tenang, kita akan sama-sama cari solusinya ya. Boleh saya simpulkan dari kondisi data yang berdasarkan rumah sakit kemarin Ibu. Nah, yang pertama, makanan Ibu itu sangat kurang, padahal kan tubuh Ibu juga kan butuh lebih banyak asupan supaya cepat pulih Ibu. Yang kedua, hasil cek darah Ibu ini menunjukkan sangat tinggi dalam bentang yang cukup banyak. Nah, ini salah satunya juga karena kebiasaan makanan Ibu yang manis-manis dan goreng-gorengan seperti itu. Nah, yang ketiga itu karena Ibu juga jarang makan sayuran Ibu. Nah, Ibu kan butuh serat ya Bu. Padahal serat itu juga yang membantu gula darah itu supaya tetap stabil dan tidak akan naik terus gitu Bu. Nah, yang keempat karena masalah makanan yang sering pakai kecap, sering pakai garam, itu jadi tekanan Ibu itu susah untuk turun dan jadinya itu berpengaruh kepada kaki, dia bisa bengkak gitu Bu. Wah, berarti makanan itu sangat berpengaruh ya Mbak bagi tubuh saya. Nah, di sini saya dari seribu semacam panduan makan untuk Ibu, kita lihat bareng ya. Wah, bagus ya Mbak ada gambarnya. Iya Bu, biar lebih mudah ya. Jadi intinya makan Ibu itu harus memiliki aturan Bu. Nah, di sini ada prinsip 3C. Dari jenis, jumlah, dan jadwal Ibu. Ini yang paling penting dan mudah diingat kok. Oh, 3J ya Mbak, boleh dijelaskan satu-satu nggak Mbak? Boleh Bu, yang pertama jenis. Jenis ini Ibu harus pilih-pilih makanan, nggak semua cocok sama kondisi Ibu sekarang. Yang kedua jumlah, jadi Ibu tidak boleh makan terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Semua itu ada takarannya Ibu. Nah, yang terakhir yaitu jadwal, jadi Ibu itu harus makan tepat dan teratur. Tidak boleh skip makan ya Bu. Nah, itu juga mempengaruhi biar nggak bikin gula darah Ibu itu naik terus. Oh, jadi nggak boleh telat makan ya Mbak, berarti harus teratur gitu. Betul sekali Bu. Nah, untuk Ibu itu idealnya itu makanan 3 kali pertama dan 3 kali cemilan. Jadi setiap 2 sampai 3 jam yang ada yang masuk ke perut, porsinya kecil-kecil tapi sering Bu, biar perut tidak kosong dan benar-benar terstabil.
Wah, berarti harus sering makan ya Mbak ya. Saya kira itu saya malah harus mengurangi makan. Bukan dikurangi Bu, tapi dibagi lebih sering. Ini bedanya, kalau dikurangi malah tidak baik untuk masa tubuh Ibu. Nah Bu, sekarang kita jawaban makanan ini ya. Saya akan tunjukkan makanan yang boleh dimakan dan yang boleh dihindari buat Ibu. Wah, ada gambarnya ya Mbak, jadi bisa lebih kebayang gitu ya. Iya Bu, biar gampang. Jadi yang boleh dimakan itu nasi putih boleh Bu, tapi porsinya kan ini bisa dikurangi sekitar setengah piring aja, atau bisa diganti nasi putih bisa seperti dengan nasi merah, kentang rebus, atau ubi Bu. Oh, saya kira itu kalau nasi putih nggak boleh Mbak, soalnya banyak orang yang bilang kayak gitu kan. Masih boleh kalau Bu asal tidak berlebihan, tapi kan gulanya itu tidak tinggi. Lanjut ya Bu, untuk lauk-lauk ayam boleh ikan, telur dan tahu tempe itu juga boleh. Tapi dan ini yang penting jangan digoreng. Coba direbus, dikukus, bahkan dipanggang Bu. Oh, berarti masih boleh, cuma cara pengolahannya aja ya Mbak ya yang diubah. Betul sekali Bu, bukan sudah nangkap ya untuk sayur ini yang perlu ditambahi ya Bu, seperti bayam, wortel, buncis, kangkung. Ini semua bagus kok untuk Ibu. Kalau buah itu bisa pepaya, apel, melon, dimakan setiap hari ya Bu. Tidak perlu banyak kok, cukup 1 sampai 2 porsi aja. Jadi kalau buah itu wajib ya Mbak, harus satu hari minimal tuh sehari itu ada yang dimakan gitu. Iya Bu wajib. Nah sekarang yang tidak boleh itu seperti minuman-minuman yang manis, minuman kemasan, kue manis, ini harus dihindari ya karena gulanya itu tinggi banget. Nah, bisa juga ini ada ikan asin, mie instan, kerupuk, kecap berlebihan ini harus dikurangi karena gulanya juga kan sangat tinggi, bisa bikin tekanan ibu naik terus. Nah, sekarang yang nggak boleh itu seperti di sini Bu, kayak minum-minuman manis, teh manis, minuman kemasan, kue manis itu tidak boleh ya Bu karena itu kan karena gulanya itu tinggi banget dan juga seperti misal ikan asin, mie instan, kerupuk, kecap manis itu kan harus dikurangi karena gulanya juga kan sangat tinggi. Nah itu bisa bikin tekanan ibu itu tidak turun-turun dan kakinya nanti bengkak gitu. Oh, berarti nggak boleh ya Mbak, kayak minum apa teh itu nggak boleh. Terus sama makan kerupuk juga nggak boleh Mbak ya? Iya Bu, banyak yang suka kok Bu, tapi tenang, bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Yang penting sekarang sama mulai ini kita jaga dulu pola makan ibu. Teh boleh, tapi tanpa gula atau pakai gula khusus seperti diabetes yang dijual di apotek itu Bu. Oh, ada gula khususnya Mbak. Ada Bu, nanti kita ditanyakan ke apotek yang terdekat ya. Ini ada satu lagi namanya daftar bahan penukar makanan. Maksudnya kalau ibu bosan untuk tidak ada bahan makanan tertentu bisa diganti dengan bahan makanan yang lain ibu. Contohnya bagaimana ya Mbak? Misalnya nih kalau ibu bosan makan nasi bisa diganti dengan buah-buah kentang rebus yang berukuran sedang. Atau kalau tidak ada ikan bisa diganti dengan telur rebus 1 butir ibu. Yang penting porsinya yang pas ya Bu, tidak lebih dan tidak kurang. Ini biar makanan ibu tidak itu saja setiap hari. Oh, jadi bisa diganti ya Mbak, lebih enak sih didengarnya. Nah iya Bu, biar tidak membosankan gitu ya Bu, biasanya kan bosan. Nah yang penting itu tetap ingat 3 J-nya yang tadi ya Bu. Nah Bu, dari semua pembahasan yang kita bahas tadi, apakah ada yang lebih jelas dari yang kita lakukan? Kalau misalnya saya kan sering tidak nafsu makan ya Mbak, itu bagaimana ya? Itu wajar sih Bu dalam masa pemulihan. Justru karena itu tadi saya bilang makan porsi kecil tapi sabi. Jadi tidak perlu dipaksakan langsung makan yang banyak-banyak. Yang penting kan masuk setiap 2 sampai 3 jam. Sebenarnya bisa berbuat dipotong atau ditambah yang ringan-ringan saja bisa Bu. Berarti kalau makan tidak harus nunggu lapar dulu ya Mbak? Betul Bu, jangan nunggu lapar. Sudah waktunya makan ya makan. Bu, saya minta satu hal lagi. Mulai hari ini, apakah Ibu mau coba kurangi makanan yang manis dan bahan yang berlebihan dan mulai coba saya makan setiap hari, apakah Ibu sanggup? Saya coba dulu ya Mbak. Iya, nggak apa-apa kok Bu, pelan-pelan, nggak yang harus harus banget langsung sekarang dikurangin gitu, tapi kita pelan-pelan biar tetap konsisten. Yang penting bisa.
Bu, setelah konseling ini saya akan pantau perkembangan Ibu secara rutin ya. Jadi nanti Ibu perlu kontrol ke sini lagi sesuai jadwal yang sudah dianjurkan oleh dokter. Iya Mbak, saya akan terus kontrol. Bagus Bu, nanti yang akan kita pantau itu yang pertama berat badan Ibu. Kita harap tidak turun lagi ya Bu. Nah, terus yang kedua tekanan darah Ibu juga dipantau secara rutin. Kita harap pelan-pelan bisa turun. Nah, terus hasil cek gula darahnya nanti dicek lagi sekitar 3 bulan ke depan waktu kontrol ke dokter. Kita harap hasilnya membaik ya Bu. Yang paling penting juga kita pantau apakah makanan Ibu sudah lebih teratur dan lebih bervariasi gitu Ibu. Berarti harus rutin ya Mbak makannya. Iya Bu, sangat penting. Nah sekarang saya mau tanya ya, misalnya besok pagi Ibu mau sarapan, kira-kira Ibu mau makan apa? Nasi sedikit, terus ikannya dikukus, lalu apa ya Mbak, sayur-sayurannya direbus juga, terus minumnya air putih, bukan teh manis. Wah, sempurna sekali Bu. Ibu sudah sangat paham ya soal penjelasan yang saya jelasin tadi. Itu sudah benar-benar banget kok Bu, lanjutkan ya Bu. Iya Mbak, nanti saya coba pelan-pelan lagi, belajar lagi, jadi saya semangat. Terima kasih ya Mbak. Baik Ibu, konseling kita hari ini selesai. Ibu tadi hebat sekali, cepat nampak dan nanti terduga itu yang paling penting Bu dalam sisi konseling biasanya itu Bu. Iya Mbak, ini juga kawan jadi enak. Makasih ya Bu. Ini referensi gambar dan makanan saya berikan buat Ibu ya. Bisa ditempel di bekas atau di dapur biar bisa setiap hari keingat kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kapan saja Ibu bisa datang ke sini dan hubungi kami ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Nah, semoga Ibu Monica cepat pulih ya. Sehat selalu dan semakin semangat untuk menjaga makanan. Iya Mbak, terima kasih ya. Iya Ibu, sama-sama.